Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih udah klik video ini ya. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai, karena setiap pengalaman itu sangat berharga. Di video kali ini kita udah memasuki pembahasan tentang menentukan harga jual barang dagangan kita. Menentukan harga jual dari produk-produk yang ada di toko kita sebenarnya menurut aku pribadi itu adalah hak prerogatif seorang pedagang. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan kita dalam menentukan harga jual dari barang-barang yang ada di toko kita. Di antaranya adalah yang pertama, daya beli masyarakat yang ada di sekitaran lingkungan tempat kita berjualan. Daya beli masyarakat di setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Antara satu daerah dan daerah lainnya itu pastinya berbeda. Adapun daya beli masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan, tingkat konsumsi, dan budaya berbelanja masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah daya saing dari harga yang kita tentukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita berjualan itu tidak sendirian, tapi juga ada pesaing-pesaing kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempertimbangkan hal ini sebelum menentukan harga jual dari barang yang ada di toko kita. Intinya kita harus yakin dulu apakah harga yang kita patok pada barang yang ada di toko kita itu mampu bersaing dengan harga yang dipatok oleh toko lain. Tentu saja dengan memperhatikan kemungkinan akan terjadinya kenaikan harga-harga dari barang yang ada di toko kita. Jangan sampai karena kita ingin dibilang murah dalam berjualan, sampai-sampai kita melupakan keuntungan. Ingat, kita berjualan untuk mendapatkan profit, bukan untuk mendapatkan label murah. Bagaimanapun juga, mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama dari kita berjualan. Jangan terlalu khawatir dagangan kita tidak ada yang beli gara-gara kita kalah saing dalam masalah harga, karena masih banyak faktor pendukung lain yang akan menggiring pembeli untuk datang dan berbelanja ke toko kita. Meskipun kita kalah saing dalam masalah harga, tapi kita dapat memanfaatkan faktor pendukung lain untuk mendapatkan pembeli. Faktor-faktor pendukung itu diantaranya adalah stok barang yang lengkap, pelayanan yang baik dan ramah, tempat yang strategis, kondisi toko yang nyaman, serta keluasan kita dalam menangani setiap permasalahan yang timbul dalam proses transaksi. Tidak semua pembeli itu berkutat mempermasalahkan harga, karena beda orang, beda pula prinsip hidupnya, beda pola pikirnya, dan beda kesukaannya dalam berbelanja. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah status pembeli itu di toko kita. Ini khusus untuk toko semi grosir seperti toko aku ya teman-teman. Karena di toko semi grosir itu pembeli ada dua macam ya. Ada dua statusnya, yaitu pembeli umum dan pembeli reseller. Yang membedakan dari mereka adalah dalam hal kuantitas berbelanja. Biasanya kalau pembeli umum itu mereka membelinya 1 atau 2 piece dari satu jenis barang untuk dikonsumsi sendiri. Sementara untuk seorang reseller biasanya bisa mencapai 10 atau 20 piece dalam satu macam barang untuk kemudian dijual lagi. Yang keempat adalah kategori barang dagangannya. Apakah barang tersebut termasuk kategori barang slow moving ataukah dia termasuk kategori barang fast moving. Biasanya untuk kategori barang-barang yang slow moving, aku mengambil keuntungan antara 15 bahkan sampai 30%. Sementara untuk kategori barang-barang yang fast moving, aku bagi dua, yaitu harga umum dan harga reseller. Untuk harga umumnya, aku pasang di angka 10 sampai 15%, sementara untuk harga resellernya, aku pasang di angka 5 sampai 10%. Yang termasuk kategori barang-barang slow moving diantaranya ada peralatan mandi, kosmetik, sepatu-sepatu, sendal-sendal, payung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara yang termasuk kategori barang-barang fast moving adalah barang-barang sembako atau kebutuhan pokok. Sekali lagi, aku ingin mengatakan bahwa menentukan harga jual dari barang-barang yang ada di toko kita itu adalah hak kita sebagai pedagang sepenuhnya. Dan kita juga yang tahu bagaimana kondisi di toko kita
serta lingkungan tempat kita berjualan. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian semua untuk flashback ke masa-masa di mana untuk pertama kalinya aku membuka toko sembako. Jadi di awal buka toko itu, aku fokuskan untuk melayani pembeli secara eceran. Karena pertimbangan modal yang kecil, jadi aku rasa belum siap untuk melayani penjualan grosiran. Dan pada waktu itu memang belum ada reseller yang datang ya. Ya sudah, kita ecer-eceran dulu aja. Yang penting tokonya bisa berjalan dan lancar. Kalau diingat-ingat pada waktu itu, untuk mengisi toko yang luasnya 3 kali 4 meter persegi itu rasanya masih sangat jauh kepenuhnya gitu ya. Masih banyak yang kosong. Jadi belum sempet lah untuk kepikiran melayani pelanggan reseller. Itulah sebabnya kenapa aku selalu mengatakan kepada kalian semua agar jangan terlalu memusingkan modal. Yang penting kita fokus membangun usaha toko sembako ini supaya berjalan dengan lancar dulu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana perkembangan toko kita. Apa saja yang paling laku, apa saja yang kurang laku, dan apa saja yang sama sekali tidak laku. Disitulah kita mulai memanage pembelanjaan kita. Fokuskan dulu modal kita untuk belanja barang-barang yang paling cepat laku. Nah, sisanya kita bisa membeli barang-barang lain yang sekiranya ada yang menanyakan tapi kurang begitu laku. Intinya kita perbanyak barang-barang yang cepat laku, tapi kita tetap menyediakan barang-barang yang kurang laku, tapi dengan jumlah yang sedikit. Yang penting barang kita lengkap. Di posisi inilah kita harus mengencangkan ikat pinggang, istilahnya berhemat ya teman-teman, supaya modal yang ada di toko sembako kita itu dapat berputar, jangan dulu sampai diambil atau digunakan untuk keperluan lain. Bersabarlah dulu meskipun kita punya keinginan untuk membeli barang atau apapun itu sampai waktunya kita mengalami surplus modal. Sebuah kondisi di mana kita mendapatkan sisa uang pada saat kita belanja, sementara toko kita sudah penuh oleh barang dagangan. Maka kita boleh menggunakan sisa uang itu untuk keperluan lain atau untuk ditabung. Kalau aku pribadi menyarankan untuk menabungkan sisa uang itu, suatu saat jika tabungannya sudah banyak, kita bisa menggunakannya untuk berinvestasi di bidang lain, agar supaya status kita meningkat dari seorang pedagang sembako menjadi seorang pengusaha, sehingga penghasilan kita pun ikut meningkat. Tidak hanya penghasilan dari toko sembako, tapi juga penghasilan dari investasi kita di bidang yang lain. Nah, sekian dulu dari aku ya, semoga bermanfaat. Bila ada hal-hal positifnya silahkan diambil, dan untuk hal-hal negatifnya tidak usah ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.